Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Firmansyah dengan NIM F1B022626. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan materi yang diberikan oleh Bapak dosen kepada saya mengenai polimer. Kita di sini akan membahas apa sih yang dimaksud dengan polimer, bagaimana struktur dari polimer itu, apa saja jenis-jenis polimer. Oke, tanpa berlama-lama mari kita bahas. Apa itu yang dimaksud dengan polimer? Polimer adalah material berbentuk rantai molekul panjang dan berulang. Hasil ini didapatkan dari proses bernama polimerisasi. Ada beberapa macam jenis polimer. Selain itu, karakteristik pun berbeda-beda. Semuanya tergantung dari sifat molekul yang membentuk serta bagaimana proses pembentukannya. Kemudian, bagaimana sih struktur polimer itu? Struktur polimer dibuat dari proses polimerisasi. Metode ini merupakan pembuatan polimer sintesis dengan mengombinasikan berbagai macam molekul kecil yang disebut dengan monomer. Secara keseluruhan, molekul-molekul kecil itu dikombinasikan hingga menjadi satu rangkai molekul dengan ikatan kovalen. Terdapat reaksi kimia yang muncul di dalam proses tersebut. Sebut saja saat pemanasan dan tekanan yang mampu mengubah ikatan kimiawi dalam menyatukan seluruh monomer tersebut. Hasil dari proses ini adalah polimer dengan struktur ikatan beragam. Tentunya tergantung dari bagaimana proses dan molekul dasarnya. Kemudian, apa sih jenis-jenis atau apa saja jenis-jenis polimer itu? Yang pertama, berdasarkan asal. Pada pengelompokan berdasarkan asal, polimer dibagi menjadi dua macam, yaitu polimer alam dan polimer sintesis. Berikut adalah penjelasan lebih lengkapnya. Yang pertama, polimer alam. Polimer alam adalah polimer yang ditentukan di alam dan berasal dari organisme hidup. Sifat-sifat polimer alam kurang menguntungkan. Misalnya, karet alam terkadang cepat rusak, tidak elastis, dan beriak. Hal ini dapat terjadi karena karet alam tidak tahan terdapat bensin atau minyak tanah dan terkena udara dalam jangka waktu yang lama. Dapat kita lihat di tabel ini contoh-contoh dari polimer alam. Yang pertama itu amilum yang memiliki monomer glukosa dalam proses polimerisasi kondensasi dan terdapat pada biji-bijian atau akar umbi. Kemudian untuk slide selanjutnya, polimer sintesis. Polimer sintetis atau polimer buatan adalah polimer yang tidak ada di alam dan harus dibuat oleh manusia. Sampai saat ini, para ahli kimia polimer telah melakukan penelitian terhadap struktur molekul alami untuk mengembangkan polimer sintesis. Contohnya pada tabel berikut. Contoh polimer sintesis yang pertama adalah polietilena. Polietilena ini Oke, mohon maaf, saya lanjutkan lagi. Contoh polimer sintetis. Yang pertama polietilena. Polietilena ini didapatkan dengan contohnya polietilena. Polietilena ini terjadi di proses polimerisasi adisi dan sumber terdapatnya itu di plastik dan monomer pembentuknya itu adalah etena. Demikian dengan selanjutnya. Kemudian polimer semisintetis, yaitu polimer hasil modifikasi polimer alam dan bahan kimia. Contohnya ialah selulosa nitrat. Polimer sintesis, yaitu polimer yang dibuat melalui polimerisasi monomer-monomer polimer. Kemudian, jenis-jenis polimer berdasarkan sifat terhadap panas. Yang pertama, polimer termoplastik. Termoplastik adalah polimer yang lunak jika dipanaskan dan dapat berubah bentuk. Termoplastik memiliki gaya antar molekul sedang. Jika polimer termoplastik memiliki struktur linier, maka akan memiliki struktur yang keras. Sedangkan jika bercabang, maka akan menjadi lunak. Saat dipanaskan, termoplastik menjadi lunak dan mengeras lagi saat didinginkan. Untuk selanjutnya, thermosetting. Thermosetting adalah jenis polimer yang tetap keras dan tidak lunak jika terkena panas. Polimer ini hanya dapat dipanaskan satu kali, yaitu pada pembuatannya.
Jadi, jika setelah putus tidak bisa disambung kembali. Contoh dari polimer ini adalah bakelit. Oke, slide selanjutnya. Polimer berdasarkan pembentukannya. Yang pertama, polimer adisi. Reaksi adisi adalah reaksi di mana ikatan rangkap diurai menjadi ikatan tunggal dan atom ditambahkan ke senyawa yang terbentuk. Oleh karena itu, polimerisasi adisi merupakan reaksi polimerisasi dari monomer dengan ikatan rangkap atau ikatan tidak jenuh. Dalam reaksi ini, monomer membuka ikatan rangkap dan bergabung dengan monomer lain untuk membentuk ikatan tunggal atau ikatan jenuh. Untuk selanjutnya, polimer kondensasi. Polimer kondensasi adalah gabungan dari gugus fungsi antara dua monomer. Artinya, polimerisasi kondensasi adalah reaksi yang membentuk polimer dari monomer dengan dua gugus fungsi. Misalnya, polipeptida atau senyawa protein dan polisakarida adalah senyawa biomolekuler yang dibentuk oleh polimerisasi kondensasi. Kemudian, jenis polimer berdasarkan monomer. Yang pertama itu homopolimer. Homopolimer juga dikenal sebagai polimer linear. Adalah polimer yang terdiri dari monomer yang sama atau serupa. Misalnya, polivinil klorida adalah polimer adisi yang mengandung monomer yang sama, yaitu vinil klorida. Kemudian, copolimer. Copolimer juga dikenal sebagai heteropolimer. Heteropolimer adalah polimer yang monomernya berbeda. Contoh, dacron, nilon 66, dan melamin atau fenol formaldehida. Proses polimerisasi berlangsung di bawah suhu dan tekanan tinggi atau dengan bantuan katalis. Tetapi tanpa katalis, struktur molekulnya tidak teratur. Dengan demikian, fungsi katalis adalah untuk mengontrol pembentukan struktur molekul agar lebih teratur sehingga diperoleh sifat-sifat polimer yang diharapkan. Kemudian, jenis polimer berdasarkan susunan rantainya. Yang pertama, polimer linear. Polimer linear yaitu polimer yang tersusun secara berulang-ulang, saling berkaitan, dan membentuk rantai polimer yang panjang. Misalnya, polietena, polivinil klorida, dan lain-lain. Polimer linear memiliki titik leleh, kekuatan tarik, dan kerapatan yang tinggi. Kemudian, polimer bercabang. Polimer bercabang adalah polimer linear yang memiliki cabang dengan panjang yang berbeda-beda pada rantai utamanya. Karena adanya cabang di rantai utama, polimer ini memiliki titik leleh, kekuatan tarik, dan kepadatan yang rendah. Contoh polimer ini adalah glikogen. Kemudian, polimer 3 dimensi. Polimer 3 dimensi atau polimer jaringan 3 dimensi adalah polimer linear yang dihubungkan bersama untuk membentuk jaringan 3 dimensi. Polimer ini memiliki sifat sangat keras, kaku, dan rapuh. Contoh polimer rantai silang atau rantai polimer 3 dimensi ini adalah bakelit dan resin urea formaldehida. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, silakan di komen atau ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.